Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tawakal itu kita tidak hanya secetek untuk urusan dunia itu diselamatkannya, tetapi kita orientasinya adalah sudah dunia akhirat. Kalaupun kemudian di dunia ternyata tetap dibacok, pastinya di akhirat Allah memberikan tempat karena dia di akhir hidupnya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ini dua hal yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, kita melihat sedemikian Rasul bertawakal tiada tara. Sekarang Mbak, posisi sendiri, posisi tidur itu kan bukan kuda-kuda Pak. Ya Mas Umar, kalau kuda-kuda kan siap gitu. Ya kita Pak Suci, yang Pakar Nusa siap. Kalau ini siap. Lah ini Pak, tidur kemudian baru delemek bangun. Pastinya posisinya sangat tidak kuda-kuda. Di bawah todongan, kalau sekarang pistol sudahlah. Kalau dulu kan pedang. Nah, ketika ditanya seperti itu, "Wahai Muhammad, sekarang siapa yang akan melindungimu?" Rasul tidak gopoh, tidak panik. Karena apa? Saking tawakal Rasul terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka spontan Allah. Nah, mendengar itu, kalau hadis tadi itu dirangkai dalam satu cerita, orang itu langsung gemetar, pedangnya jatuh, Pak. Nah, ketika pedang jatuh, ya Rasul ganti ambil dengan tenang, ganti ditodongkan di lehernya. Ayo, sekarang siapa yang akan menolongmu? Ada Muhammad. Kecuali kamu bisa, sudahlah kamu berbaik hati pada saya dah. Jadilah pembalas dendam yang terbaik. Ada kisah nyata Pak di zaman ini, teman di Jogja. Dia memang sehari-hari ya orangnya baik dan memang akidahnya luar biasa. Dia suka amar ma'ruf nahi munkar. Kalau di sini misalnya di alun-alun atau di jalan tembus atau di gunung mana Sampan gitu lewat, kalau ada orang-orang mojok itu didatangi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Maaf, ini suami istri bukan ya?" Itu. "Kalau bukan tidak boleh. Ayo pulang. Pasti dicari bapaknya ini, ayo pulang." "Iya mau pulang." "Nggak boleh boncengan, bukan suami istri. Harus naik sendiri, ngojol. Sudah saya bayari ojolnya, pulang." Seperti itu Pak. Di lampu merah pun juga gitu. Ada orang boncengan yang tingkahnya agak lain beda gitu, langsung maaf, assalamualaikum, ini suami istri bukan ya? Bukan. Kalau bukan tidak boleh begitu. Ayo pindah, nggak boleh boncengan seperti itu Pak. Suatu saat Pak, dia melakukan sesuatu kebiasaan itu kepada seseorang dan orang ini tersinggung. Begitu dan dinasihati, tersinggung, dia pergi. Tidak lama kemudian balik dengan beberapa orang bawa ini Pak, bawa mandawo, bawa pedang itu. Nah, orang ini Pak, ini nyata. Orang ini langsung duduk, langsung baca Allah la ilaha illallahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat kursi dikeraskan, kemudian dia berdiri adzan. Orang-orang yang bawa pedang mau mendatangi dia tadi itu bingung Pak. Bingung, kemudian dia bergetar, ayo pulang, nggak jadi. Nah, kemudian kejadian itu berlalu, temennya tanya, ngapain antum juga tempo hari itu begitu? Kok yang antum lakukan seperti itu? Dapat ide dari mana? Loh enggak, orang yang datang dengan wajah yang garang dengan pedang terhunus itu pasti dia sudah kerasukan setan. Nah, maka
Ana ngaji ayat kursi, ana keraskan. Kemudian ayat kursi kan ditakuti oleh setan. Kemudian Rasul juga bersabda, ketika adzan itu setan lari, Pak. Ketika adzan itu setan lari. Nah, ketika adzan selesai, setan datang lagi. Seperti itu. Ketika iqamah, setan lari. Nah, ketika iqamah selesai, orang-orang sholat, setan ini ngintip-ngintip, ada nggak celah-celahnya? Kalau ada celah-celah, dia akan berada di antara orang yang sholat itu, gangguin orang sholat. Maka disyariatkan kalau sholat itu rapat, Pak, kakinya rapat, bahkan kaki-kaki, pundak-pundak sampai sepertinya. Nah, kalau shaf kedua itu lurus diambil tempat lurus di belakang imam, nanti kanan kiri menyesuaikan. Itu sholat. Nah, teman itu seperti itu. Ini mirip dengan kisah yang ketika Nabi ditodong, kemudian dia mengucapkan Allah, itu orang itu bergetar, gemetar. Ini yang pertama, ketawakalan Rasul luar biasa. Kalau kita membahas manusia paling tawakal adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang kedua adalah ketika Rasul berkesempatan balas dendam, tetapi ternyata Rasul sedemikian lembut hatinya. Seperti yang kemarin, bahkan masuk surga, yadkhulul jannata, orang-orang, sekelompok orang yang hatinya seperti hati burung, dan kita sudah kupas hati burung itu ternyata satu tawakal, dua lembut, dan kedua-duanya ini ada contoh nyata, dan beliau sebagai suri teladan terbaik, contoh terbaik di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti ngobrol-ngobrol kita dengan Mas Hafiz, Mas Umar, Mas Ariel sambil ngopi bersama. Ada lewat Kum, gimana? Masih ada sesuatu? Monggo, nggih, silakan. Dengan hadis yang ke-78. Sekarang 8 Kum. Oh, 78. Nggih. Ya. Tentang adanya keyakinan dan tawakal. Tadi sahabat Jabir sudah menyampaikan seperti itu, dan luar biasa. Dari kondisi itu, karena ini Nabi, tingkat keyakinan dan tawakalnya sudah terus di backup oleh Allah. Seperti itu luar biasanya. Nah, yang sekarang ada di masa hidup sekarang ini yang kayak jauh dari Nabi dan kondisinya seperti ini, masihkah seperti itu bisa terjadi? Tapi keyakinan kami tetap Allah yang memang harus membackup kita. Mohon pencerahan sedikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tadi kita hadirkan satu contoh real, faktual, dan itu di zaman ini, bukan di zaman klinik, bukan di zaman primitif. Tadi yang teman tadi itu, di mana dia sudah mau diserang oleh orang, kemudian dia bertawakal, dia yakin dengan ayat itu, ayat kursi, dan yakin dengan informasi dari Nabi bahwa azan itu mengusir setan, dan dia berkeyakinan orang yang sudah kesetanan itu ya kesetanan, pasti ya jin-jinnya kemudian terbukti keluar. Itu terjadi, dan kita bisa juga mendapatkan keajaiban seperti itu dimanapun. Ketika ketawakalan kita bulat, ya pasti Allah tidak akan mengingkari janjinya, gitu nggih. Itu contoh masa kekinian sudah kita hadirkan. Tinggal kita saja memantaskan diri di hadapan Allah untuk dipantaskan untuk menjadi contoh-contoh seperti itu. Ya siapa tahu ketika kita tawakal betul, ketika kita sedang dicambret, ketika kita sedang dirampok, naudzubillah ya, ketika kita sedang naik kendaraan kapal yang mau tenggelam misalkan, kita tawakal kepada Allah, kita menyebut Allah dengan firman-firman Allah misalkan, Allah akan memberikan pertolongan. Kalau Nabi Yunus kan, la ilaha illa anta, apa itu? Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketawakalannya luar biasa. Ternyata ikan paus itu tidak makan, tidak memakan, tidak mengunyah, tidak makan. Dia diselamatkan di dalam perutnya. Kemudian apa buktinya? Dia dibawa minggir oleh ikan paus itu. Itu bentuk pertolongan Allah di saat tidak ada kemungkinan lagi dia selamat. Orang sak kapal sudah beraklamasi Yunus yang harus dikorbankan karena
untuk mengurangi beban. Barang-barangnya sudah dikeluarkan tapi masih terus nggak muat, mau tenggelam. Ini harus ada salah satu orang yang dikeluarkan, yang dibuang. Yunus. Itu gitu. Tidak ada Seandainya gitu. sudah Allah tetap dibacok dan mati, Pak, mohon pencerahan. Wah, itu Masya Allah. Jadi ketika Allah tawakal, itu kita tidak hanya tidak hanya secetek untuk urusan dunia itu diselamatkannya, tetapi kita orientasinya adalah sudah dunia akhirat. Kalaupun kemudian di dunia ternyata tetap dibacok, pastinya di akhirat Allah memberikan tempat karena dia di akhir hidupnya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Mas Aril, Mas siapapun ya yang dipandang oleh orang selama ini, laki kok dipandang sebelah mata lah, aku antingan. Mas Aril, kalau ya sekarang nggak ada medsos waktu itu ya. Kalau waktu ada medsos, saya itu antingan, tapi saya itu roce ya, anting yang tidak tembus, Pak. Anting yang tidak tembus itu. Tapi antingan tapi yang tidak tembus. Rambut panjang, antingan tapi tidak tembus, tahu ya? Tidak ditembuskan ya, hanya dicatutkan gitu. Antingan itu. Ya orang lihat saya ya gak masalah itu. Yang penting kita sama Allah. Tapi saya tidak terus nggak pulang berhari-hari di jalan, enggak. Saya waktu itu nakalnya ya demo-demo ke itu waktu kuliah. Terus kumpul dengan teman-teman seni yang main ketoprak macam-macam. Siswa budaya kalau pernah tahu, Pak, saya kolaborasi main ketoprak siswa budaya. Seperti itu tawakal. Maka keselamatan dari Allah itu tidak hanya sebatas keselamatan dunia. Ketawakalan kita menjangkau keselamatan akhirat. Kalaupun kemudian sudah Allah kemudian tetap dibacok, pasti insya Allah lah ya, pasti insya Allah ketawakalan kita tembus ke jannah, insya Allah gitu. Gitu kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.